Di informasi yang pertama ini ada tentang Anies ya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tak masuk ke dalam visi misi dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk semua milik Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad mengingatkan ya, kebijakan Anies dan Muhaimin ini akan membuat proses pembangunan IKN yang sudah dijalankan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan terhambat. Sebab ia mengatakan konsekuensi dari tidak masuknya pembangunan IKN ke dalam program visi misi itu pasti ada pada sisi anggaran. Jika tak menjadi prioritas, maka anggaran pengerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskan seperti pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kendati demikian, Tauhid menganggap kebijakan pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun. Karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan lebih besar jika seketika terhenti dan efek pembangunannya juga akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Di informasi berikutnya, ada Presiden Rusia Vladimir Putin kembali memberikan peringatan terbaru soal konflik Israel dan juga kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza. Menurutnya, konflik ini berpotensi menjadi luas. Dalam sebuah pernyataan di depan tokoh agama Rusia, Putin mengatakan adalah suatu kesalahan jika perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak bersalah di Gaza dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dirinya mengatakan bahwa Moskow telah menyampaikan kepada para pemimpin dunia lainnya melalui sambungan telepon bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, terdapat risiko terjadinya kebakaran yang lebih besar. Putin juga menyebut bahwa kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak disebutkan namanya berusaha memprovokasi eskalasi lebih lanjut dan menarik sebanyak mungkin negara dan masyarakat lain ke dalam konflik tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, ke dalam negeri lagi ya. Aku-Laku tengah menjadi sorotan usai layanan Buy Now Pay Later ini dilarang beroperasi sementara dari OJK. Lantas siapakah sosok di balik perusahaan ini? Ya, diketahui pendiri dan CEO Aku-Laku bernama William Lee adalah seorang lulusan Tsinghua University dengan latar belakang dalam bidang hukum. Awalnya bekerja di dunia hukum dan keuangan selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2016, Aku-Laku merilis aplikasinya di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Melalui laman resmi webnya, Aku-Laku mengklaim lebih dari 1.000 mitra platform telah menggunakan layanan teknologi finansial di Aku-Laku. Aplikasi Aku-Laku awalnya dikenal sebagai platform e-commerce dengan sistem pembayaran pay later. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan layanan mereka dengan menambahkan fitur pinjaman tunai dan layanan bank digital. Namun OJK baru-baru ini mengumumkan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada PT Aku-Laku Finance Indonesia karena perusahaan fintech lending tersebut tidak melaksanakan tindakan pengawasan atas layanan Buy Now Pay Later-nya. Selain Pay Later, Aku-Laku juga dilarang untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema channeling maupun joint financing. Ya, di informasi yang terakhir ini ada rapper Korea ya, rapper G-Dragon dari grup K-pop Big Bang dikabarkan diciduk oleh polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Menurut laporan media Korea Selatan News, pria dengan nama asli Won Ji-yeon itu telah diciduk Badan Kepolisian Metropolitan Incheon atas tuduhan pelanggaran atau melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika, namun dirinya tidak ditahan. Melansir CNA Lifestyle, dalam sebuah pernyataan kepada media, pihak berwenang mengatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Untuk itu mereka belum dapat memberikan informasi secara spesifik. Berita penangkapan G-Dragon muncul beberapa hari setelah aktor film Parasite Lee Sun Kyun didakwa karena diduga menggunakan ganja dan obat-obatan psikoaktif di sebuah klub malam di Gangnam, Korea Selatan. Menanggapi kasus ini, label Big Bang yakni YG Entertainment menyampaikan bahwa G-Dragon saat ini bukan lagi dalam naungannya.